Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat siang. Selamat siang. Siang. Oke. Selamat siang, Pak. Oke, terima kasih. Selamat datang kepada seluruh peserta dan terima kasih atas partisipasinya dalam Agrodana Seminar Series yang kali ini bertema tentang crude oil trading class. Jadi trading class Agrodana Seminar Series ini juga dapat disaksikan melalui live di YouTube di channel Agrodana Futures. Baiklah, saya tidak akan berlama lagi. Kita akan mulai sesaat lagi, namun sebelumnya saya akan bacakan mengenai tata tertib selama seminar. Yang pertama, selama acara berlangsung, kondisi fitur peserta saya harap dalam keadaan mute, yaitu screen share juga dalam keadaan off. Kemudian yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat ya ke saya, Johannes Wahyu. Kemudian yang ketiga, kami juga akan mengadakan sesi foto bersama di awal acara nanti. Pada sesi ini saya harap peserta dimohon untuk membuka kameranya agar dapat kami dokumentasikan. Yang keempat, seperti biasa materi presentasi akan dikirimkan ke email peserta yang terdaftar. Kemudian kelima, evaluasi acara akan dilakukan langsung di akhir acara dalam bentuk poll. Jangan lupa di akhir ada acara juga kami akan mengadakan door prize. Jadi pastikan Anda untuk tetap bergabung hingga acara ini dan poll evaluasi berakhir. Baiklah, kita awali acara ini dengan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Acara ini secara khusus diselenggarakan oleh Agrodana Futures. Untuk lebih mengetahui tentang Agrodana Futures, kami akan sajikan company profile Agrodana Futures. Silakan menyaksikan. Demikian tadi sekilas tentang Agrodana Futures. Seperti yang Bapak Ibu saksikan tadi, tahun ini kami telah berusia 20 tahun. Dan dalam 20 tahun ini kami berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik. Seperti yang Bapak Ibu lihat, kami sempat menempati base broker di bursa. Di sini Bapak Ibu bisa melihat di bulan Juli, kami menempati peringkat pertama, dan di bulan Agustus kami menempati peringkat kedua. Dan ini adalah salah satu usaha kami untuk selalu memberikan yang terbaik dari para nasabah kami. Di samping itu,
kami juga selalu kompak untuk mengadakan penyesuaian misi agar seluruh visi dan misi dari kantor pusat dapat disampaikan ke seluruh jajaran, baik di cabang-cabang kami yang berada di luar kota maupun di luar pulau. Sehingga kami rutin mengadakan meeting-meeting seperti yang Bapak Ibu saksikan pada layar masing-masing. Dan kami juga selalu berkomitmen untuk lebih banyak mengedukasi kepada masyarakat luas. Jadi kami aktif memberikan kelas-kelas di kampus. Bahkan ada beberapa kampus yang menyediakan tempat bagi Agrodana Futures sebagai tempat pembelajaran khusus tentang perdagangan berjangka. Untuk saat ini kami bekerja sama dengan 4 kampus yang ada di Kota Malang, Bandung, dan Jakarta. Selain itu kami juga sempat mengadakan lomba, yaitu lomba online trading competition yang dikhususkan untuk para mahasiswa agar mereka benar-benar merasakan seperti apa sih trading itu sebenarnya. Tak lupa juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial kami sebagai suatu perusahaan, jadi corporate social responsibility kami lakukan antara lain dengan donor darah. Namun dengan kondisi yang saat ini kami tak dapat mengumpulkan massa dalam jumlah banyak, maka donor darah tersebut kami ganti dengan memberikan berbagai kebutuhan pokok dengan masyarakat yang ada di sekitar kami. Tak lupa juga untuk para nasabah-nasabah kami selalu memberikan fasilitas yang terbaik. Kami ada program Agrodana Share Price. Pada program ini, bagi Bapak atau Ibu yang aktif bertransaksi, akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi. Pada program ini kami sediakan bermacam-macam hadiah. Di antaranya ada mobil atau logam mulia, serta berbagai hadiah lainnya. Untuk detailnya, Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Kemudian kami juga memiliki program Loyalty Award. Program ini bagi nasabah yang rutin bertransaksi dan telah menjadi nasabah kami cukup lama. Pada program ini Bapak Ibu akan mendapatkan berbagai macam voucher belanja atau bahkan logam mulia. Jadi pada program ini Bapak Ibu, pada program-program kami yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu tidak akan dipungut biaya spesial pun oleh kami. Kemudian kami juga ada beberapa official merchandise dari Agrodana seperti yang Bapak Ibu lihat. Ada payung, travel bag yang nanti akan menjadi salah satu hadiah untuk door prize kita nanti. Kami juga ada e-money dan flash yang dimana e-money dan flash kami ini memiliki desain khusus yang akan memberikan identitas kita sebagai trader. Jadi sangat menarik untuk dikoleksi. Kemudian untuk lebih mendukung edukasi ke masyarakat yang lebih luas, kami juga menerbitkan aplikasi dan buletin. Buletin kami namanya Agrodana News. Dan buletin ini terbit tiap kuartal atau tiap 3 bulan sekali. Jadi di dalam buletin ini banyak sekali artikel-artikel yang sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Di antaranya salah satu artikel yang menjadi favorit adalah Top Trade Pick. Jadi pada artikel Top Trade Pick ini adalah berisi rekomendasi trading yang menurut kami peluang untuk menghasilkan profitnya sangat tinggi. Jadi ini adalah suatu buletin yang patut Bapak dan Ibu baca. Adapun jika Bapak Ibu tidak dapat mendapatkan fisik buletin ini, Bapak Ibu dapat mendownloadnya bisa dari website Agrodana ataupun dari aplikasi yang bisa Bapak Ibu download pada application store atau Google Play. Aplikasi kami namanya Agrodana Futures News. Aplikasi kami ini sangat berguna. Jadi ayo segera download aplikasi kami yang tersedia untuk berbagai platform. Selain itu kami juga memberikan edukasi melalui sosial media. Jangan lupa untuk mengikuti Instagram kami yaitu @agrodana futures official atau Facebook maupun YouTube.
Kalau pada YouTube, Bapak Ibu akan mendapatkan update trading recommendation dari hari ke hari. Jadi ini akan selalu kami update dan videonya bisa disaksikan di YouTube. Demikian diharapkan dengan segala aktivitas kami bisa meningkatkan literasi keuangan di masyarakat. Dengan begitu akan meningkatkan institusi keuangan kita. Baiklah, kita akan memulai, tapi sebelumnya sebaiknya kita lakukan sesi foto dulu ya. Pada sesi ini saya harap Bapak Ibu untuk membuka kameranya masing-masing. Baik, kita akan mulai. 1, 2, 3. Seperti yang telah kami lakukan di minggu-minggu sebelumnya, dalam webinar ini kami mencoba untuk berinteraksi secara langsung. Jadi jika Bapak dan Ibu ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk chat ke Agrodana Futures, host kami, atau bisa raise hand, nanti bisa mengajukan pertanyaannya secara langsung. Baiklah, speaker kita kali ini adalah Pak Ilham Matorapura. Pak Ilham ini adalah seorang GoFX spesialis. Selain itu, beliau adalah seorang wakil pialang berjangka pada PT Agrodana Futures, yang beliau juga mengajar di Politeknik Negeri Bandung sebagai dosen tamu di bidang trading komoditi pada mata kuliah praktek bisnis di jurusan administrasi niaga, prodi administrasi bisnis. Selain itu, Pak Ilham adalah merupakan pendiri atau penggagas berdirinya dari FTLC, yaitu Future Trading Learning Center, yaitu kerjasama antara Politeknik Negeri Bandung dan Agrodana Futures. Minggu lalu kita telah membicarakan tentang emas atau gold, di mana saat itu kalau ada yang pernah mengikuti, kita membicarakan tentang prospek emas di akhir tahun 2020 ini dan peluangnya di awal tahun 2021 nanti. Kali ini kita juga akan membicarakan emas, namun adalah emas hitam atau yang lebih dikenal dengan minyak mentah atau oil. Kali ini kita akan meninjau pergerakan emas hitam ini atau oil ini di sepanjang tahun 2020 yang akan segera berakhir. Dan kita akan melihat dari aspek fundamental tentang pergerakan oil atau minyak mentah ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah di mana sih peluang minyak mentah ini di tahun 2021 nanti? Gitu. Apakah ini akan masih terus bisa menguntungkan? Untuk itu mari kita tanyakan ke Pak Ilham. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Semoga sehat semua ya. Ini ketemu lagi nih. Kurang lebih 2 minggu lalu ya kita ketemu di trading kelas gold atau emas. Kali ini seperti kata Bro Jo tadi, katanya kita ketemu lagi di trading kelas emas, tapi yang kali ini emas hitam. Mungkin sudah banyak yang tahu ya. Sudah banyak yang tahu tentang emas hitam ini atau crude oil. Dalam minggu ini atau mungkin sekitar 2-3 minggu belakangan ini pergerakannya sangat luar biasa, naik. Mungkin ada yang ngambil profit, ada yang take profit, mungkin ada yang belum tahu tentang oil. Bagaimana bertransaksi oil itu, faktor-faktor apa yang kita harus perhatikan pada saat kita bertransaksi dengan oil, pada instrumen oil. Nah, untuk itu kesempatan ini kembali lagi Agrodana GoFX Seminar Series kita bahas tentang oil. Jadi ya mungkin ada yang benar-benar newbie untuk dalam trading, pengen tahu tentang oil, dan beberapa saya tahu pasti udah pakar dan masternya tentang oil. Nah, sekarang di sini kita agak ngobrol-ngobrol aja nih ya, Bang Jo. Oh iya, Pak Ilham. Kita ngobrol-ngobrol gimana sih oil kemarin ini. Ya. Kenapa sampai pergerakannya sangat luar biasa.
Mungkin saya coba share screen saya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Ya, udah Pak. Oke, baik. Kenapa minggu ini oil begitu dikdaya, begitu sempurna, gitu ya? Ya saya harapkan teman-teman semua posisinya beli nih. Ya, saya berharap semua teman-teman posisinya beli nih. Ya, jangan sampai ada yang sell-nya ketinggalan kan. Gitu. Oke. Faktor-faktor apa nih yang bikin oil sampai tembus kalau kita lihat minggu ini, bahkan hari ini capai titik tertingginya. Kalau tadi terakhir saya cek itu pagi di 48,58. Ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah harga tertinggi, ya, harga tertinggi sejak pandemi lalu. Bahkan saat oil sampai ke titik nol, ya inilah harga tertingginya. Itu 48,58. Ini sudah paling tinggi nih, bro. Gitu. Sudah paling tinggi. Tapi teman-teman mungkin bertanya, kenapa sih gitu? Kenapa sih oil naik itu? Nah, ini saya punya beberapa market mover-nya. Terutama mulai kemarin pas naiknya luar biasa. Pasokan minyak, kenapa? Ya karena pasokan minyak mentah ya itu menurun dari Amerika Serikat. Gitu. Yang paling utama itu ya. Salah satunya itu, jadi kurang pasokan. Gitu. Ya kita kembali kepada sistem supply and demand bahwa ya pasokan barangnya kurang nih. Ya, kalau barangnya kurang berarti harga akan naik. Ini sudah hukum permintaan ya. Hukum ekonominya seperti itu. Jadi salah satunya yang paling penting adalah karena kenapa tiba-tiba naiknya sampai 48 pasokan minyak mentah di Amerika berkurang. Kemudian yang kedua kembali lagi hari Rabu malam FOMC, kemudian dilanjutkan Kamis itu hari Kamis FOMC, kemudian malamnya besoknya adalah meeting Fed. Ya tetap langkah-langkah stimulus seperti yang kemarin juga kita sudah bahas itu semakin menguatkan bahwa ada kesepahaman antara dua kubu yang saling bertarik-tarikan ya, antara Demokrat dengan Republik yang tadinya yang satunya menahan stimulus, yang satunya udah harus distimuluskan. Nah ini ada titik temu bahwa mau nggak mau stimulus harus digelontorkan ya sampai 900 miliar dolar ya. Nah apa kemudian jadi pertanyaan apa kemudian efeknya gitu? Efek dari ini semua ya. Setelah stimulus muncul, kemudian oil naik, ada lagi yang harus kita perhatikan. Data, kembali lagi yang selalu mempengaruhi harga itu data ekonomi dan fundamental. Yang paling utama lagi bahwa vaksin, kalau kita baca kembali atau kita dengar berita kembali, vaksin mulai disebarkan di berbagai negara, ya, termasuk di Indonesia sudah masuk Sinovac, sebelumnya Inggris, ya, Pakistan, semuanya sudah mulai masukin vaksin. Ini membuat ada harapan baru, pandemi ini akan segera berakhir. Dan kalau teman-teman ingat waktu kita bahas kenapa oil turun sampai 0 pada saat itu, atau mungkin di futures Indonesia itu di kita ada sekitar 6,5 dolar turunnya sampai ke harga itu. Nah, itu sudah kita pastikan waktu itu, kita sudah sepakat bahwa itu adalah karena pandemi. Di mana pada saat pandemi orang-orang kebanyakan tidak menggunakan minyak, maka permintaan tidak ada gitu. Bahkan digratiskan waktu itu. Nah, jika kemudian vaksin ini kemudian sudah ditemukan, vaksin kemudian ditemukan, bahkan sudah disebar, sudah diuji coba, ekspektasi orang bahwa ini
pandemi ini akan segera beres. Orang akan mulai bepergian lagi. Warning travel dicabut. Pokoknya semuanya sudah mulai menggunakan, termasuk pabrik-pabrik sudah mulai bekerja seperti biasanya. Tentunya permintaan akan minyak akan meningkat kembali. Kalau permintaan sudah meningkat, berarti tentunya harga ini akan naik kembali. Nah, kemudian yang berikutnya, data Amerika, data yang keluar tentang oil itu sendiri. Minggu ini, ya diharapkan minggu ini vaksin Moderna ini harusnya minggu ini sudah diotorisasi oleh Amerika. Kalau sampai ini terjadi pula, diotorisasi pula, kemudian di Amerika sudah dijalankan semua, saya yakin oil akan semakin bersinar. Nah, kita mulai balik dari waktu hari tanggal 15 ya. Tanggal 15 itu tadi sudah kita bahas, sebenarnya stok minyak mentah atau laporan stok minyak mentah dari American Petroleum Institute. Pada saat tanggal 15 itu, data itu sebenarnya buruk buat oil. Ya. Kenapa tiba-tiba naik? Ada penurunan, kemudian sehari berikutnya, tanggal 16, crude oil inventories, the US crude oil inventories, itu dirilis. Nah, ini yang tadi kita bahas tentang stok Amerika yang berkurang, permintaan yang berkurang. Ini nih, ini yang saya maksud tadi nih. Ini beritanya. Jadi dirilis kemarin 16 Desember. Ini orang sering bilang kan US crude oil inventory ini selalu diwaspadai pada saat orang akan transaksi oil. Apa itu? Teman-teman bisa baca harga yang keluar atau aktualnya yang ini, ya, dibanding dengan forecast-nya atau ramalannya. Ya, ini forecast-nya. Ya. Jika dia lebih kecil, ya, berarti itu bagus buat oil. Jadi kalau dia sebaliknya, kalau dia besar, maka itu buruk buat oil. Nah, yang keluar luar biasa, diperkirakan cuma segini, ya, minus 1,937 juta, keluarnya minus 3,135. Nah, itu yang kemudian membuat harga oil menanjak. Nah, terlepas dari itu semua, kalau teman-teman ingat ya, kalau teman-teman ingat, saya ingatkan kembali nih, ya, apakah oil akan terus naik gitu? Ayo teman-teman, ini saatnya, ya, ini saatnya kita mulai membeli oil. Bukan begitu, Pak Bang Jo? Nah, iya, Pak Ilham, kan waktu itu masih di bawah itu, Pak ya? Betul. Waktu itu kalau ingat, ini waktu saya gambarkan bahwa oil akan naik. Waktu saya gambarkan tren, garis tren, saya gambarkan garis tren. Ya, ini 23 yang Oktober sampai November, ini bulan Novembernya. Ini saya gambarkan garis trennya. Ini saya coba gambarkan grafik oil yang mulai dari 10 Juni sampai 17 Desember kemarin. Itu naiknya semakin tajam, bahwa harga oil saat ini adalah harga oil tertinggi sejak awal pandemi. Jadi grafik ini saya masih ambil kemarin, ini 48.34. Kalau tadi itu saya lihat 48.58. Jadi itu sudah high, benar-benar high-nya. Waktu itu pernah turun sampai 6 dolar, 6,6 dolar. Kemudian harga tertingginya itu sampai 7675 di bulan Juli 2018. Jadi kalau untuk tahun ini, ya sejak Februari inilah harga tertingginya. Nah, dan teman-teman ingat kalau bulan Oktober kita trading kelas juga, saya pernah bikin seperti ini ya. Saya pernah bikin oil price. Ini saya ingatkan kembali bahwa saya sudah ingatkan gitu. Ayo kita mulai nih. Nah, ini oil price waktu itu yang kita coba. Fakta yang dari data itu, kemudian kita ambil fakta, harga tertinggi oil itu adalah 147.27 tahun 2008, terendahnya tahun ini waktu pandemi itu 6.5,
selisihnya itu ada $140 dan rata-rata kalau kita average, kita rata-rata berarti harusnya bergerak di seputaran harga $61,16. Jadi $61 gitulah. Ya. Itu saat ini Pak maksudnya? Harga saat ini? Ya, waktu ini saya ingatkan kembali pada saat kita trading kelas Oktober. Ya, saya ingatkan kita kembali pada saat trading kelas Oktober 23 Oktober ini ada tanggalnya, saya kasih lihat. Ya. Fakta ini saya sudah munculkan, gitu. Harga oil 20 tahun terakhir ya, bro. Ini 20 tahun terakhir. Average-nya itu ya harusnya oil itu ada di 61. Dan pada saat itu, nih, saya ingat kembali, ini masih slide yang sama yang saya ambil kembali. Saya bilang ini peluang atau bukan gitu. Running price pada saat itu bro di 40,60. Ya, 2 bulan lalu. Iya. Kalau diingat ya, running price-nya itu 40, ini masih slide yang sama. Running price-nya 40,60. Kemudian kembali lagi saya ingatkan bahwa average-nya itu adalah sekitar rata-rata harga oil harusnya bergerak di 61, 16 dari 20 tahun terakhir ya kita hitung. Rata-rata, saya rata-ratakan. Kemudian berarti peluang kita ada sekitar $20 tuh. Makanya saya waktu itu ajak, ayo ini peluang atau bukan? Harusnya ini peluang. Gitu. Dan saya sudah ajak, ayo kita buka akun dan mulai beli oil. Gitu. Karena pandemi, ya mau nggak mau, pandemi ya mulai perlahan-lahan udah mulai berlalu. Dan orang tidak akan terus mau terjebak di pandemi ini aja gitu. Life must go on ya. Ekonomi harus berlangsung gitu kan. Emas harus terjual. Emas hitam pun harus terjual karena energi adalah sumber yang paling banyak dipakai di dunia ini kan, seperti itu. Nah, sekarang ini, nah seperti yang tadi saya bilang hanya 4857 atau 58. Running price ini terakhir tadi ya, mungkin sekarang sudah berubah. Saya belum lihat lagi. Running price-nya 48,27. Average-nya kalau rata-rata average-nya masih 61,16 yang kita hitung kemarin, maka masih ada peluang sekitar $12 untuk sampai kembali ke harga average-nya. Luar biasa. Jadi kalau kesempatan ini tidak diambil, ya, kesempatan ini kita tidak ambil, sayang sekali. Masih ada $12. Banyak loh itu $12 tuh. Ya, untuk naik $1 aja, itu susah banget. Baru 2 bulan terakhir ini, mulai dari Oktober, kita harga 40, kemudian sekarang 48, berarti ada $8 dalam 2 bulan. Jadi kesempatan besar nih kalau buat teman-teman yang mau bertransaksi di oil. Saya pikir data-data semuanya, stimulus akan berjalan, vaksin, ini ada 2 hal utama. Ya, stimulus akan digelontorkan. Yang kedua adalah vaksin. Vaksin mulai dibagikan, mulai disebar ke seluruh negara. Ini secara otomatis ini nantinya akan membuat negara-negara tersebut percaya diri untuk kembali membangkitkan ekonominya. Maka perjalanan pesawat, angkutan darat, semuanya akan dibuka kembali, kemudian akan menggunakan penggunaan minyak yang lebih besar lagi. Begitu permintaannya meningkat, sudah pasti kita pastikan bahwa harga ini akan up kembali. Itu kan logika sederhananya seperti itu. Kemarin opportunity kita ada $20, sekarang sisa $12 loh, sampai ke average ya rata-ratanya. Masih ada kesempatan. Jadi yang belum ambil $8-nya oke, lupakan $8 itu, kemudian mulai cari $12. Gitu. Ya, Bro. Oke. Dari tadi Pak Ilham bicara tentang peluang, dan dari seminar-seminar yang lalu juga Pak Ilham selalu bicara tentang peluang. Tapi saya rasa para peserta di sini punya pertanyaan besar untuk menghasilkan peluang, untuk menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan peluang yang Pak Ilham jabarkan di seminar-seminar kita yang lalu. Mereka pasti bertanya dan mereka pasti punya pemikiran. Ini kan salah satu bentuk bisnis investasi. Dan kita tahu jargon yang ada di masyarakat. Untuk investasi itu berarti adalah hanya untuk orang-orang yang berduit.
gitu. Nah, pertanyaannya mungkin adalah gimana cara berinvestasi dengan modal yang mungkin bisa dibilang minimal, Pak? Ya mungkin memang yang namanya image sudah terbangun di kepala orang bahwa kalau investasi itu, ya trading ini investasi itu membutuhkan modal yang besar. Iya, Gitu. betul. Membutuhkan modal yang besar gitu. Ya. Ya. Jadi kadang orang, aduh saya tuh sebenarnya pengen gitu. Saya tuh pengen lihat harga di TV, kita lihat ada berita-berita ya kan. Kita pengen ada yang ngomong tentang peluang, ya kan? Ada yang ngomong tentang peluang gitu. Pengen gitu, tapi dana saya mungkin belum cukup kalau saya harus bertransaksi di crude oil. Nah, apalagi ya kan, crude oil dibelinya per barrel, ya kan? 1 barrel 159 liter. Berat juga kalau saya beli itu ya, dana saya berapa gitu. Jadi pikirnya kayak gitu, bagaimana sih caranya gitu. Jangan khawatir teman-teman. Sekarang ini untuk berinvestasi atau bertransaksi di dunia trading ini, trading komoditi, itu tidak lagi sama seperti dulu yang orang berpikir harus besar, harus 100 juta, harus 10 juta. Ya. Kita bisa kok, bro. Kita bisa juga. Iya. Kita bisa kok dengan dana minim, dengan dana yang sangat kecil, kita juga bisa kok bertransaksi di oil ini. Gitu. Nggak harus dana besar, kemudian kita bisa baru kita bisa beli 10 barrel emas hitam atau crude oil. Nggak perlu gitu. Nggak perlu besar dananya sebenarnya. Karena apa? Di Agrodana ini sudah ada pembukaan akun yang sangat minim, bro. Produk investasi dengan modal yang minim, bro. Jadi produk oil ini salah satunya gitu. Pertanyaannya apa produk itu gitu. Nah, ini dia nih, saya mau kenalin sama teman-teman mungkin yang belum tahu. Ya. Di Agrodana itu ada namanya produk GoFX. Ya, GoFX sendiri itu adalah singkatan dari Gold, Oil, dan Forex. Apa itu? Itu instrumen derivatif atau produk berjangka yang terdiri dari kontrak bergilir emas, ada kontrak berjangka minyak mentah yang atau kita sebut crude oil ini yang kita lagi bahas, dan kontrak mata uang asing atau forex. Tetapi pada saat ini ya kita bahas tentang oil karena memang trading kelasnya oil. Nah, GoFX ini teman-teman ini merupakan spot exchange trade forex pertama di Asia Tenggara. Ya. Jadi ini dilaksanakan oleh bursa, di dalam bursa itu bursanya bursa ICDX, ya. Bursanya ini bursa ICDX membuat melaksanakan transaksi menggunakan spot exchange trade pertama di Asia Tenggara. Luar biasa. Bursa Indonesia melalui ICDX ini bisa bikin sebuah produk yang pertama dilakukan di Asia Tenggara. Berarti Indonesia nomor 1 pastinya. Ya kan? Nah, ini produk apa kayak gini? Ini sebenarnya produk multilateral ya, yang langsung ditransaksikan langsung di dalam bursa, di mana penjual dan pembeli, bro, itu langsung bertemu di dalam bursa. Oh, jadi langsung di bursanya ya? Betul, langsung di dalam bursa. Emang berapa dana yang dibutuhkan untuk itu, bro? Kalau untuk di mikro ini kan size-nya kecil ya. Mungkin ada orang bilang reguler, ada mini, ada mikro. Nah, dana ini disebut mikro. Kenapa? Karena untuk bertransaksi di produk ini, di produk GoFX ini kita tidak butuh modal besar, bro. Hanya cukup kita menggunakan margin atau modal kita sebesar Rp500.000 saja. Sudah bisa bertransaksi di oil, di emas, ataupun di forex. Jadi sangat minim. Kenapa kita bertransaksi di GoFX gitu? Ya, kelebihannya apa sih? Gitu. Nah, itu tadi sudah saya sebutkan. Real ini dilakukan di dalam bursa, bursanya bursa ICDX. Jadi kalau tentang teman-teman mengatakan bahwa tentang legalitas dan semuanya, nggak usah khawatir. Ini produknya bursa nih, bukan produknya Agrodana. Produknya bursa yang bekerja sama dengan Agrodana, kita jual produk ini, kita perkenalkan produk ini. Marketnya juga sangat transparan, ya, langsung kelihatan demand supply-nya di DOM-nya atau kedalaman pasar yang bisa dilihat. Kemudian dana
Apakah dana saya aman? Sangat aman. Kenapa? Ya karena dana nasabah ini kembali lagi yang legal gitu harus ditempatkan di mana? Di lembaga clearing. Itu yang disetujui oleh pemerintah. Di dalam hal ini untuk ICDX atau bursa ini itu mempunyai lembaga clearingnya namanya ICH, Indonesia Clearing House. Oke, tadi saya lihat Ibu Astrid ya, Ibu Astrid di Wahyu Ningtyas. Silakan Bu kalau ingin mengajukan pertanyaan. Selamat siang Pak Ilham. Selamat siang Bu Astrid. Iya, Bapak izin tanya Pak. Boleh. Dengan Dari mana, adanya Bu? dari Agrodana Surabaya. Oh, oke, silakan. Dengan adanya penemuan vaksin ini, kira-kira market akan mengalami kenaikan di level berapa Pak? Oke. Terus satu lagi nih Pak, apakah ada besar kemungkinan oil akan menuju level high sebelum pandemi? Oke, langsung saya jawab saja dulu ya. Ya. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah sampai ke level berapa? Saya melihat kalau ini saya tadi tidak hitung teknikal, kita hitung teknikal ya. Kita hitung teknikal. Kalau mungkin dalam waktu dekat ini sepanjang stimulus tahun depan itu kan mulai digelontorkan stimulus di awal tahun, mulai digelontorkan. Kemudian vaksin itu sudah mulai terbagi kemana-mana gitu, ke semua negara. Dan kalau nanti efeknya, hasil dari vaksin ini efeknya mulai terasa benar-benar menjadi kebal dengan virus itu, saya punya keyakinan bahwa dia kembali ke level sebelum pandemi, bahkan average rata-rata yang saya bilang tadi, yang di 61 itu akan tembus. Kalau untuk dalam waktu dekat ya kita harus nunggu sampai, karena tadi kan pembicaraan tentang stimulus, beneran stimulusnya keluar, kita lihat beneran vaksinnya efektif, karena perhitungannya efektif 90%. Tetapi kalau kita balik ke materi saya, jadi ya ada laporan reaksi alergi ya, itu ada laporan reaksi alergi, tapi ini mungkin tidak banyak gitu. Kita lihat efektivitasnya benar-benar efektif atau tidak gitu. Kemudian apakah vaksin baru kemudian muncul lagi. Nah, dengan munculnya vaksin ini, kemudian orang punya banyak pilihan gitu. Ya ibaratnya orang kalau saya mau sebut tapi merek ya. Jadi kalau orang misalnya sakit kepala nih, pusing. Yang ini cocoknya pakai yang obat A, yang B, yang satu cocoknya pakai obat B. Tapi C enggak cocok dua-duanya. Bisa saja terjadi. Tapi C ini biasanya kaum yang lebih sedikit daripada dua kaum ini gitu. Jadi orang punya pilihan. Oh, dia cocoknya ya pakai vaksin yang ini. Dia cocoknya pakai vaksin yang ini. Ya kan? Mungkin mereka akan cek mungkin apakah berpengaruh dari golongan darah dan sebagainya, mereka akan pikirkan itu. Saya pikir seperti itu kalau dunia vaksin ya, kalau saya baca-baca. Jadi kalau sampai ini kan reaksi kayak alergi dan sebagaimana, masih banyak kok. Sementara mereka masih lagi mencari vaksin lain gitu. Ya kan? Kayak kemarin kita ngomong waktu sebelumnya kita ngomong Pfizer dan BioNTech yang duluan muncul, kemudian Moderna-nya juga keluar. Padahal sebelumnya kalau teman-teman ingat kan keluar Sinovac gitu. Iya kan? China sudah duluan meluncurkan Sinovac yang lagi mau dipakai di Indonesia. Pertanyaannya orang lagi nanya-nanya, lah kenapa Sinovac dipakai di Indonesia, dibeli oleh Indonesia? Ini yang berkembang nih di internet nih. Tapi saya tidak mau menggiring opini ke sana. Kenapa Sinovac dibeli, tapi Cina juga beli BioNTech, Pfizer dari luar? Ya, satu lagi menurut saya, seperti tadi, kadang, ya kan, si A cocok sama yang ini, tapi belum tentu dia cocok sama yang ini, gitu. Kan begitu. Nah, terus kemudian, tapi apa? Ya paling terdekat kalau menurut saya, versi saya ya, dari 48 ini, dia targetnya ke 50 dulu kalau saya. Rata-rata dia akan bermain di situ dulu sampai nanti benar-benar sudah mulai terbuka semua penerbangan. Yang harus diperhatikan tuh transportasi terutama, dan pabrik-pabrik bekerja atau tidak. Kenapa kemudian harga
oil ini turun terus waktu itu ya, tidak naik-naik. Kenapa? Karena ya siapa yang beli gitu, siapa yang make gitu, nggak ada. Kota di lockdown, ya kan? Bahkan di Indonesia juga kayak gitu. Pada saat pertama-pertama begitu di lockdown, kendaraan yang jalan di jalanan kan kurang banget gitu. Pesawat nggak ada yang terbang. Padahal pemakaian aftur, ya bahan bakar pesawat itu luar biasa loh penggunaannya dari situ. Kemudian pabrik-pabrik tidak banyak yang berfungsi, ya kan? Padahal pabrik-pabrik banyak menggunakan bahan bakar dari situ. Energinya yang dia pakai adalah dari crude oil. Crude oil ini buat semua teman-teman ini bahan bakar gitu, bahan utama untuk membuat semua bahan bakar gitu, termasuk gas ya. Jadi crude oil atau emas hitam mentahnya nih. Jadi kalau teman-teman mau kita jabarkan kalau crude oil itu emas hitam, kenapa dia hitam? Dibilang emas hitam. Jadi bentuknya, fisiknya itu ya gelap gitu. Agak gelap, nggak hitam-hitam banget sih sebenarnya, cuma agak gelap. Kalau saya baca dari beberapa reference, itu kadang-kadang coklat ke hitam-hitaman gitu, ada yang coklat ke merah-merahan, ya kan? Cuma umumnya orang bilang emas hitam gitu, karena ya udah yang gelap hitam gitu, itu aja. Jadi mereka bilang oh ini emas hitam, crude oil. Jadi ini bahan baku utama untuk membuat ya bensin, solar, gasolin, aftur, gas sekalipun yang kita pakai di rumah-rumah ya itu. Gitu. Jadi kalau ini sudah dipakai lagi kembali semuanya, ya percaya aja bahwa masa kan oil ini akan kembali seperti harga semula, bahkan sebelum pandemi lagi, Bu. Seperti itu. Ya itu aja jawaban saya, mungkin bisa diterima, Bu. Bisa, Pak. Mungkin penjelasannya bisa. Oke. Bisa. Terima kasih, Pak. Sebelum melanjutkan, Pak Ilham, ini ada Ya. satu pertanyaan. Mungkin sebaiknya pertanyaan yang ini saya ajukan ya. Ini masuk dari chat, Pak. Oke, boleh. Dari Pak Fahmi Aji Nur Hidayat. Ya. Oh, kelihatannya Pak Fahmi ini baru kali ini ya ikut Agrodana Seminar Series ini. Terima kasih Pak sudah hadir. Pertanyaannya Pak Fahmi adalah, perkenalkan saya Fahmi Aji Nur Hidayat, mau bertanya Agrodana Futures itu berjalan di bidang apa gitu. Oh, ini dia pengen tahu. Jadi dia baru sekali ini ikut seminar series nih Pak. Oh gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, Pak Fahmi, kalau Agrodana Futures kami perusahaan pialang berjangka ya. Jadi bergerak di bidang perdagangan berjangka dan komoditi, Pak. Gitu. Jadi kita bergerak di bidang perdagangan berjangka dan komoditi. Jadi perdagangan kami di sini adalah forex, gold, dan oil. Ini hal-hal yang mempengaruhi, ini bisa dibaca aja. Di multilateral ini banyak penjual dan pembeli, ini dipertemukan langsung dalam bursa. Kemudian ya sama-sama menawarkan harga. Ada yang mau beli harga sekian, ada yang mau jual harga sekian. Nah, kesepakatan penjualan pembeli ini ya kemudian membentuk harga pasar atau price discovery-nya. Produk-produk dari GoFX sendiri, seperti yang saya sudah sampaikan mungkin ke Pak Fahmi juga tadi. Jadi kita ada gold, ada oil, dan ada forex. Jadi ada teman-teman mungkin yang mau, saya pengennya bertransaksi, bukan nggak mau oil misalnya, saya mau gold, emas yang beneran, emas kuning nih, boleh. Atau saya mau yang forex, saya sukanya mata uang, bisa. Gitu. Nah untuk kontrak, kita bahas untuk oil, jadi kalau di GoFX ini, ada dua kontrak, yaitu kontrak mini dan kontrak mikro, di mana kalau kontrak mini itu simbolnya atau kita sebut dengan KOFU 100, jadi simbol di MetaTrader-nya itu tertulis KOFU 100. Kenapa? Karena dia adalah kontrak dengan kontraknya itu 100 barrel. Jadi kontrak crude oil dengan 100 barrel. Jadi kalau kita beli satu lot di mini, ya, kalau kita beli satu lot di mini crude oil, maka itu sama dengan kita membeli kontrak 100 barrel oil. Kemudian ada KOFU 10. KOFU 10 ini adalah perbandingan 10 kali lipatnya dari mini atau disebut mikro. Jadi KOFU 10 ini adalah untuk crude oil mikro dengan kontraknya 10 barrel. Teman-teman harus tahu bahwa 10 barrel itu
Kalau ada yang belum tahu, ya kita sampaikan di sini 10 barrel itu hampir 160 liter. 1 barrel. Jadi kalau 10 barrel 160 dikali 10 berarti 1.600 barrel. Jadi kalau kita transaksi dengan cuma 500.000 rupiah kita punya, ya kita punya uang cuma 500.000 rupiah, kita mau bertransaksi 10 barrel oil bisa kalau di mikro. Jadi minim banget gitu. Cuma 500.000 rupiah bisa nggak bertransaksi oil? Bisa. Makanya masuknya ke mikro, GoFX mikro. Kemudian teman-teman ada juga bro yang pengen, saya pengennya itu kan dalam rupiah. Saya juga pengen bertransaksi, itu dengan dalam USD, US dollar. Saya kan pengen juga bertransaksi dengan kotasi yang rupiah. Gimana Pak? Bisa. Bisa bro. Jadi di GoFX kita punya produk yang namanya CFR. CFR sendiri adalah singkatan dari Crude Oil Futures Rupiah. Jadi untuk mininya itu kontraknya sama dengan yang tadi saya sebutkan 100 barrel. Kemudian untuk CFR MIC, cover MIC, ini adalah untuk akun mikronya dengan kontrak kotasi rupiah adalah dengan membeli 10 barrel oil. Seperti itu. Kemudian forex-nya sama, kita punya berbagai macam pair. Oh ya, saya lewatin satu yang menarik dari gold. Kalau di produk GoFX, satu yang menarik dari produknya adalah gold dalam bentuk rupiah. Gitu. Jadi kalau selama ini teman-teman yang sudah bertransaksi itu banyak melakukan transaksi gold dengan kuotasi US dollar dalam bentuk rupiah, ya, dalam produk mini gold di GoFX seperti itu. Teman-teman yang baru mungkin mau bertransaksi, bagaimana caranya? Pasti ini akan berhubungan dengan bagaimana kita menganalisis market atau analis market. Ya tentunya setiap kali mau bertransaksi kita punya pilihan dong, punya pilihan mau buy atau mau sell, ya kan? Nah tentunya ini kita harus analisa nih, bagaimana caranya. Nah untuk menganalisa market ini sudah pasti kita punya analisa fundamental dan punya analisa teknikal. Ini yang selalu kita gunakan. Nah, bagaimana caranya kalau saya memang saya tidak tahu menahu nih Pak tentang analisa fundamental, analisa teknikal? Tidak masalah. Di Agrodana kami setiap bulan itu pasti mengadakan trading class, ya. Apakah pengenalan semacam ini, ya kan? Apakah tingkatnya sudah intermediate atau mungkin advance, ya. Jadi setiap bulannya Agrodana ada yang bekerja sama dengan ICDX itu melakukan trading kelas untuk kelas basic, intermediate maupun advance-nya. Jadi kita selalu melakukan edukasi buat teman-teman yang baru memulai bertransaksi di dunia ini, gitu, dunia trading ini. Gitu. Jangan khawatir, nanti kita akan ajarin. Kita akan buka trading kelasnya. Kalau memang belum cukup, lihat kembali di Instagram Agrodana. Kapan lagi ada jadwalnya Agrodana atau Agrodana dan ICDX untuk trading kelas. Jadi dengan begitu pengetahuan kita akan lebih jauh bertambah. Bisa lihat di YouTube ya Pak, yang video-video kita yang lalu. Betul, atau bisa lihat langsung di YouTube, ya kan? Kalau mau langsung berinteraksi bisa mengikuti trading kelasnya kayak gini, mendaftar kembali, cari kapan lagi ada apa. Biasanya kalau seminar, kalau GoFX, Agrodana GoFX Seminar Series, biasanya kita bahas tentang gold dengan oil. Tapi kalau di trading kelas yang lain, ada dari Agrodana Inkubator, itu teknikal juga kadang dibahas. Analisa teknikal, mungkin saya tidak bisa jelaskan, ini waktunya juga lumayan. Nah ini langsung bagaimana, bro, orang berpikir bagaimana caranya, ini yang belum masuk ya, belum buka akun. Bagaimana, apakah ribet apa enggak sih? Nah yang perlu teman-teman siapkan ini mudah kok, sangat mudah bro. Yang perlu kita siapkan ya data pribadi kita. Kalau bukan KTP, bisa SIM, bisa paspor. Kemudian NPWP kita siapkan. Kalau tidak punya NPWP bagaimana? Kalau yang sudah
berkeluarga, misalnya istri ya nggak punya NPWP bisa pakai punya suami. Ya, ada yang istrinya bekerja mungkin suami nggak punya NPWP, ya nggak apa-apa suaminya pakai punya istri. Kemudian kalau nggak punya lagi mana? Sekarang NPWP pendaftarannya online, jadi mudah bro, tinggal daftar online, nomornya bisa keluar. Oh, Kemudian, ya nanti cetaknya ke kantor pajaknya. Kemudian wajib punya buku tabungan. Kenapa? Karena buku tabungan inilah tempat keluarnya alur masuk keuangan itu, baik itu deposit maupun WD-nya. Gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau buka akun, persiapkan yang perlu dipersiapkan, terutama yang itu dulu, ya data-data kita yang itu. Gitu. Nah, kemudian untuk kemudian melakukan pengisian formulir, gitu. Pengisian formulir ini dilakukan secara online ya teman-teman ya. Jadi kita lakukan ini secara online. Gitu. Kita lakukan secara online. Bagaimana caranya? Buka website Agrodana, kemudian di situ ada register online. Nanti kita pilih register online, kita pilih, kemudian upload dokumen-dokumen yang penting. Ini register online, nanti beberapa pertanyaan di situ yang diisi. Dokumen online yang diupload itu foto diri, foto KTP itu, foto identitas, kemudian setelah foto identitas, foto cover buku tabungan bagian depan. Setelah semuanya beres, maka yang terakhir yang berikutnya akan ditelepon oleh wakil pialang. Jadi karena ini perusahaan resmi under pemerintah atau legal, bukan perusahaan ilegal, maka akan dikonfirmasi oleh wakil pialang. Gitu. Dikonfirmasi kembali. Setelah dikonfirmasi, oke, sesuai. Kemudian setelah itu akan dikirimkan ke login password, kemudian boleh menyetorkan dana atau mulai melakukan deposit. Nah, setelah itu ya tinggal siap trading. Mudah, bukan? Nah, ini nih yang tadi kita tawarkan. Jadi, mungkin orang berpikir bahwa trading itu mahal, tidak juga. Karena di Higoify kita bisa mulai dengan Rp500.000 saja. Ya. Trading itu mudah, tidak memerlukan banyak tempat, tidak perlu menyewa tempat usaha. Kemudian kita hanya perlu menggunakan Android atau smartphone kita. Kita hanya perlukan itu aja. Ya. Jadi kita hanya perlukan smartphone. Resiko kita bisa batasi, profitnya kita bisa besarkan sesuai keinginan kita. Fleksibel kapan dan dimanapun kita bisa melakukan itu. Gitu. Kita bangun pagi misalnya, kita mulai bangun pagi belum sempat sarapan dan semuanya, tapi mau lihat market jam 6 pagi udah bisa. Karena dia mulai hampir 24 jam ya, sekitar 22 jam transaksinya. Gitu. Jadi mulai pagi udah bisa transaksi. Di kantor mungkin pergi ke kantor ya udah lupakan dulu tradingnya. Nanti setelah pulang kantor baru mulai trading lagi. Jadi sangat efisiensi modal dan efisiensi waktu kita. Nah, gimana caranya untuk mulai bergabung atau membuka akun di Agrodana? Ya hubungi kontak person yang tertera di flyer-flyer yang sempat teman-teman baca, atau mungkin menghubungi kontak-kontak person yang menghubungi teman-teman untuk mengikuti trading class kali ini. Ya, oke. Itu saja sedikit dari kita ya. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di Instagram, kemudian Facebook, kemudian YouTube, karena di sana kalian akan dapatkan banyak sekali informasi tentang trading, ya, pembelajaran, ya, ada semua di situ. Apalagi di YouTube-nya itu selalu membahas tentang ya kayak gini, misalnya trading kelas kali ini tidak sempat, yang lalu nggak lewat, bisa dilihat kembali karena kita akan upload setelah live ini, kita akan upload lagi selanjutnya. Jangan lupa Agrodana Official buat di follow ya teman-teman.
Oke, itu aja mungkin sekian dari saya sedikit. Bisa menyela nggak ya? Minta tolong waktunya sedikit. Dengan siapa ini Pak? Dengan Iqbal, Muhammad Iqbal. Oh iya Pak, silakan Pak. Maaf ini, saya kan sebenarnya dari pembicaraan ini awalnya ya saya tertarik Pak. Cuman sistem prosesnya saya yang kurang jelas, terus bagaimana dengan profit segala macam seperti itu. Ya. Untuk kira-kira kalau misalnya Zoom ini sudah berakhir atau misalnya bisa untuk lewat WhatsApp mungkin saya diberi nomor gitu untuk bisa konsultasi gitu lebih lanjut gitu. Oke, saya langsung jawab aja. Oke. Pak Muhammad Iqbal ya. Ya. Pak Iqbal, Bapak bisa langsung chat sekarang ke Pak Yohanes Wahyu atau mungkin ke host kami yang Agrodana Feature Official, nomor Bapak yang ada WhatsApp-nya, biar nanti bisa komunikasi langsung Pak. Bapak bisa komunikasi langsung. Sebenarnya untuk yang bagaimana profitnya, ya, bagaimana sistem transaksinya, itu ada di sesi tersendiri. Kita punya basic trading class Pak. Nanti ada basic. Kalau ini sih kita talk show. Jadi kita talk show, kita bahas tentang market yang terjadi, kenapa bisa naik, kenapa bisa turun. Kita ingat yang lalu kita apakah benar yang lalu kita sarankan beli, ternyata memang benar. Kita mulai dari Oktober kita sudah sarankan ayo masuk dan beli. Ternyata lumayan jauh ininya. Profitnya harusnya ya. Dan untuk yang tadi itu trading class atau mungkin bagaimana profit, bagaimana itu nanti ada sesinya Pak. Ada trading class basic, ada trading class advance-nya juga nanti. Jadi tolong Bapak langsung chat atau mungkin Joshua bisa langsung chat atau Pak Johannes, langsung chatting aja ke Pak Muhammad Iqbal, minta kontaknya biar bisa langsung dipandu nanti dari kami selanjutnya setelah trading class ini. Kita tutup sesi pertanyaannya ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan, mungkin dapat di email ke halo@agrodana-future.com atau bisa menghubungi tim GoFX Agrodana kami. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Ilham atas pemaparan materinya hari ini Pak. Oke, terima kasih juga. Terima kasih semuanya. Di sini juga saya akan infokan, kami sedang mengadakan promo flash deal bagi nasabah yang membuka account di periode tanggal 18 hari ini sampai dengan di akhir tahun nanti, tanggal 31 Desember. Jadi di sini kami akan sediakan diantaranya TV 32 LED atau speaker Bluetooth, Denon, kemudian ada juga Bluetooth headphone JBL mungkin. Wah, hadiahnya menarik banget nih tahun ini. Dan ada e-money atau e-flash kami dengan special edition. Oke. Dan kami juga sempat beberapa kali mengadakan program flash deal seperti yang Bapak Ibu lihat, yaitu berupa pembagiannya ada yang mendapatkan TV, kemudian ada juga yang mendapatkan stiker dan logam mulia, ada juga tadi hadiah flash deal ya, e-money gitu. Jadi mari Bapak Ibu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan nantikan juga webinar kami berikutnya di tahun depan. Untuk info lengkapnya Bapak Ibu bisa melihat di sosial media kami, atau nanti akan kami iklankan melalui Instagram biasanya. Jadi Bapak Ibu bisa nantikan seminar kami selanjutnya. Dan saat ini di layar Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tertera polling. Nah, saya mohon Bapak Ibu untuk mengisinya. Ada 6 pertanyaan, bisa diisi dalam 2 menit.
Saya mohon untuk mengisinya karena ini adalah sebagai salah satu bentuk evaluasi kami agar kami bisa terus memperbaiki seminar kami ini. Untuk selanjutnya mungkin akan saya selingi dengan pengundian door prize. Jadi Bapak Ibu bisa tetap mengisi polling sambil akan saya lakukan pengundian. Pengundian kami ini menggunakan wheel of name. Jadi Bapak Ibu yang telah mendaftar namanya akan tercatat dalam wheel of name tersebut. Oke, di sini kita akan mulai untuk door prize pertama ya. Saya akan hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, siapa ya yang dapat door prize hari ini? Oh, Siti Nur Itawati Rain Tuasamu. Kali ini seperti biasa, bagi pemenang nanti mohon chat ke host kami Agrodana Features untuk nama, nomor telepon, alamat email serta alamat pengiriman ya. Oke, saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Door prize kedua ini jatuh ke untuk door prize kedua adalah Adea Putri Hawani. Sekarang polling yang ketiga, door prize yang ketiga ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Atas nama Muhammad Taufik Hidayat. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dengan demikian seminar online ini telah berakhir. Jangan lupa untuk mengikuti Agrodana Seminar Series yang lain di tahun depan. Informasinya Bapak Ibu bisa cek sosial media kami. Informasinya dari mana, Pak? Mana Bapak Ibu bisa lihat di Instagram kami Agrodana Features Official. Website Agrodana Features Official. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan sampai jumpa di Agrodana Seminar Series lainnya. Selamat sore.